Iya. Korban? Oh, banyak Kiai. Banyak. Setelah saya lapor ke polisi, setelah saya speak up di banyak media TV nasional, itu 1 lusin lebih perempuan menghubungi saya mengaku menjadi korbannya oknum Habib AJ. Masya Allah. Bermacam-macam, ada yang dikawin lewat telepon, ada yang dizinahi, dihamili sampai aborsi, ada yang cuma beberapa minggu, ada yang diajak check-in hotel, aduh bermacam-macam. Saya sendiri sampai diajak check-in sama Habib tadi itu ya? Iya, Masya diajak Allah. check-in. Dan semua bukti chat-chat perempuan yang selusin lebih itu sudah saya serahkan ke penyidik. Lama sekali. Sedangkan si oknum Habib AJ ini sampai sekarang masih bebas berkeliaran, berceramah, nempel dengan IBHRS seolah dia sosok yang suci, mulia. Saya rasa dia lebih berbahaya dari preman. Kalau preman bertato nyari mangsa perempuan susah, Gus. Betul, betul. Yai. Tapi dia memakai topeng kehabibannya, mengaku-ngaku cucu Nabi dengan surbannya, dengan gamisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la amma ba'd. Para pemirsa pada Suka TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kami kedatangan tamu istimewa yang mungkin sebagian besar di antara kita sudah mengenal siapa beliau. Yang di sebelah kiri saya ini Zaidah Salim ya. Selamat datang di gubuk kami di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadi silaturahim yang mendatangkan pahala buat kita semua. Jadi ibadah. Sebelum kita jauh bincang ke dalam tanda petik perkara yang selama ini ngaruh biru di jagat medsos tentang wanita solehah ini, biarkan saya bertanya dulu tentang siapa beliau, dari mana asalnya, dan al-yaum today apa kegiatannya gitu. Jadi teman-teman ingin tahu, kalau selama ini cuma mendengar berita di medsos tentang ini, tapi mungkin lebih baik kalau lebih akrab lagi berkenalan dengan beliau. Silahkan diperkenalkan. Ya, terima kasih Gus Yai. Saya Zaidah Salim. Saya dulunya adalah mantan jurnalis, presenter di salah satu TV swasta di Indonesia. Saya sudah pernah menjadi jurnalis selama kurang lebih 10 tahun dan presenter berita. Itu adalah sedikit karir yang pernah saya jalani sebelum saya akhirnya memutuskan untuk berhijrah, memakai hijab. Dan karena saya sudah memakai hijab, jadi saya harus mau tidak mau berhenti dari karir yang sudah saya bangun dari nol, karena dari pihak perusahaan tidak mengizinkan saya untuk memakai hijab. Ya, sampai saat ini, sampai detik ini, alhamdulillah sudah berhijrah, sudah memakai hijab, menutup aurat, dan menyibukkan diri dengan masih siaran freelance di beberapa stasiun TV atau di kanal YouTube. Kegiatan yang masih saya lakukan sampai detik ini adalah berdakwah bersama salah satu ulama perempuan di Indonesia, yaitu Ustazah Oki Stirna Dewi. Kami memiliki satu program dakwah di YouTube Oki Stirna Dewi, dan insya Allah itu menjadi ladang pahala saya sampai detik ini. Ngomong-ngomong, panjenengan lahir di mana? Saya lahir di Surabaya. Di Surabaya, ngendi? Dekat Ampel, Gus. Ternyata dekat Bali ya. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Boleh tahu itu dalam tanda petik ya, gara-gara apa sampai kau meninggalkan dunia presenter itu? Dunia presenter? Saya meninggalkan karena saya baru tahu hijab itu wajib di usia 20. Di usia balik 20, ya? berapa ya itu ya? 23 tahun lah. Karena saya dulu berpikir hijab itu sunnah. Karena fakirnya ilmu, padahal kedua orang tua saya punya musola, guru ngaji juga, abah saya sarjana agama, tapi mungkin karena orang tua saya bercerai di usia saya masih kecil, jadi saya kurang mendapatkan pendidikan agama secara maksimal. Oke, koreksi sedikit ya, Zaidah. Istilah hijab itu nggak pas.
Jadi kalau di Quran tuh wa bainahuma hijab atau wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jadi hijab itu dinding, tabir ya. Pemirsa, ini sudah kesalahan yang sudah masif ya. Jadi kalau kerudung itu namanya khimar atau jilbab. Iya. Jilbabnya. Jadi bukan hijab. Kalau hijab itu tembok. Kalau saya udah pakai hijab berarti bawa tembok kemana-mana, bawa triplek gitu. Iya, iya. Bawa satir, itu satir kain. Nah itu penghalang. Jadi kata Quran, fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kamu bertanya kepada istri-istri Nabi tentang perkara kesenangan dunia, bertanyalah di belakang tabir. Jadi hijab itu tabir. Kalau ini bukan tabir, bukan hijab ya. Jadi jilbab lah. Jilbab. Jadi sudah sering kita sampaikan ke teman-teman, tapi masih terus juga. Takutnya lama-lama menjadi istilah yang baku, dan itu kalau sudah, apalagi presenter, apalagi artis yang bicara biasanya suka dipakai terus kan. Betul. Seperti bahasa sekarang kan. Sekarang kan ada bahasa, dulu kan Indonesia tanah airku. Tapi sekarang orang bicara apa? Itu rumah aku. Nanti bahaya. Indonesia tanah air aku. Itu bahaya juga itu. Tapi karena sudah banyak yang pakai, akhirnya ini buku aku. Harusnya bukuku atau buku saya. Ini sendalku. Ini rumahku, bukan rumah aku. Tapi sekarang sudah terjadi. Nah, ini saya paling cerewet kalau urusan seperti ini ya. Oke, baiklah. Supaya tidak terlalu lama kita bicara, yang penting pokoknya lah, kan sudah kenal beliau ini aslinya orang Surabaya dan sudah pernah jadi presenter, bahkan sampai sekarang masih juga menggeluti dunia presenter di kolom yang lain, meninggalkan sebuah stasiun TV kebesaran itu karena ingin menegakkan syariat Allah. Saya kira ini sebuah jihad yang sangat mahal, dan hari ini juga beliau akan kita ajak berjihad. Kalau dulu kita berjihad itu biasa perang pakai senjata, sekarang perang medsos. Kebenaran dan kebatilan perang di medsos. Nah, kita melihat beliau sudah siap menjadi cutnya di medsos hari ini untuk memerangi kebatilan-kebatilan yang mungkin juga kita hadapi. Kalau di kalangan laki-laki sudah banyak, tapi perempuan jarang. Dan gini, saya mendengar dan menonton sebagian berita tentang panjenengan yang berkaitan dengan rumah tangga. Panjenengan sudah pernah menikah dan sudah dikaruniai putri, insyaallah solihah ya, insyaallah solihah. Tapi ada sesuatu yang sekarang menjadi berita. Itu awal cerita bertemu dengan seorang laki-laki yang hebat itu, bagaimana itu? Hebat mempermainkan perempuan. Nah, itu awal bertemu dengan sang pujaan itu di mana? Gimana ceritanya itu? Iya, awal bertemunya saya disapa di Instagram, media sosial. Dia menyapa saya dan meminta tolong pada saya untuk dikenalkan dengan beberapa artis papan atas. Alasannya untuk memberi kiswah. Nah, itu pandangan pertama di media sosial itu saya lihat, wah, akhlaknya luar biasa. Memberikan kiswah untuk artis papan atas. Nah, kiswah itu waktu itu artinya apa? Kiswah ini Ka'bah. Oh, jualan kiswah. Dan juga makam Rasulullah. Dia bilangnya memberi waktu itu. Oh, jadi dia punya kiswah. Ya. Nah, ini penting ya. Ini penting saya sampaikan juga ini. Kiswah itu tidak sembarangan kayak belanja di Tanah Abang atau Cipulir. Iya. Nggak bisa, itu urusan negara. Saya punya cukup lumayan lah. Tapi juga saya sembunyikan karena itu dulu para ulama yang sekitar 20 orang berangkat ke Saudi. Di sana ada memang karyawan di perusahaan yang memproduk kiswah atau ngurusnya tahun 90. Iya. Sudah tahun 90 dibawa ke Indonesia, dibagi, alhamdulillah tersisa sekitar setengah meter itu diberikan ke saya tadi kamar itu. Iya. Jadi kalau yang kiswah-kiswah sekarang itu ya nggak tahu bikinan mana itu ya. Jangan-jangan bikinnya di Tanah Abang atau di Pekalongan atau di Solo atau di mana gitu kan. Ya. Jadi jangan percayalah, gitu kan, jangan percayalah. Seperti rambut Nabi, jangan percaya deh. Kalau negara pegang satu rambut Nabi, orang bisa ngambil rambut itu, bisa dipateni itu. Jangan percaya dengan dongeng-dongeng itu. Rambut Nabi banyak banget seluruh Indonesia. Jadi mula-mula begitu ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Ya, awalnya dari situ Kiai mengajak saya berkenalan dan mengundang saya ke pondok pesantrennya. Pesantrennya di mana? Di Bekasi. Jadi saya datang bersama orang tua angkat saya, ibu angkat saya. Itu pertemuan pertama, saya diundang di pondok pesantrennya dia. Saya ditawari kiswah supaya membeli, tapi saya tidak beli.
Dan akhirnya pertemuan kedua selama setengah tahun ya Kiai, kita cuma bertemu 2 kali. Pertemuan kedua dia mendatangi saya karena pada saat itu saya sedang selamatan ulang tahun hari lahir. Kemudian pertemuan ketiga dia mengajak saya menikah. Secepat itu ya? Sebenarnya nggak cepat sih Kiai, karena itu rentang waktunya setengah tahun. Oh ya, komunikasi Ya, Instagram tadi. saya nggak pernah mau diajak berhalawat berduaan dengan dia, bahkan WhatsAppan pun saya nggak Memang mau. pernah diajak? Kenapa? Memang pernah diajak halwat? Oh iya, ngajak jalan-jalan saya ke kafe atau apa, tapi saya nggak pernah mau. Saya mau kalau kamu datang ada orang tua saya. Tuh, mungkin dia penasaran atau apa, akhirnya di pertemuan ketiga dia membulatkan tekad meminta saya ke abah saya menikahi saya secara agama. Berarti datang ke Surabaya? Telepon, karena waktu itu COVID. Oh. Lockdown, semuanya di lockdown. Akhirnya kita menikah di Bogor tahun 2021 dengan saksi-saksi yang sah sesuai syariat. Ya sudah. Mungkin teman-teman dan pemirsa juga sama nih. Ini ingin tahu kan siapa sang Arjuna tadi namanya? Boleh enggak apa-apa kan? Nama lengkap Arjunanya kira-kira perlu tahu nggak? Pengen ya? Nah pengen. Jadi sebutkan. Inisial aja, Habib AJ. Habib AJ. Hussein AJ itu asli Jakarta apa? Dia asli Surabaya. Oh, enggak, itu AJ sih. AJ. AJ toh. AJ asli Jakarta toh. A kan bisa Ahmad, bisa Ali. C. Itu. Mendekati tuh ya. Apa? Jun kali ya? Jin dan Jun. Sudah disebut tadi kan? Jin Udah. dan Jun. Oke, benar. Oke, lanjut. Terus akhirnya terjadilah pernikahan Ya, itu. akhirnya kita menikah di Bogor. Nah, saya Yang menikahkan walinya siapa? Jadi karena waktu itu lockdown, abah saya hanya memberi restu via telepon saja karena tidak bisa naik pesawat, tidak bisa naik kereta. Karena nggak bisa naik pesawat, nggak bisa naik kereta, jadi karena saya janda statusnya, jadi ya sudah menikah saja, abah restui, jadi sesuai dengan syariat ada saksi laki-laki 3 orang dan juga 2 perempuan. Tapi di situ firasat saya udah nggak enak Kiai, karena dia tidak mengizinkan untuk mengambil foto atau video. Padahal kita niatnya kan untuk dokumentasi, ya karena kita menikahnya hanya sah secara agama. Itu saya sudah punya firasat tidak nyaman di situ di awal pernikahan itu. Sebetulnya kalau ada firasat itu ikuti Nabi ya. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Waspadai firasat seorang mukmin karena dia memandang dengan cahaya Allah. Seringkali kita mendapatkan firasat apa gitu kan. Itu kita harus cepat dan tepat menyikapi. Kalau tidak kadang-kadang terjadi sesuatu ya. Mungkin salah satunya itu. Firasat itu yang diabaikan itu. Ya. Lanjut, tinggal kalian di mana? Di Bekasi. Satu rumah. Satu rumah, saya kontrak rumah. Oh jadi kontraktor waktu itu? Saya kontrak sewa rumah Kiai. Oh iya kontraktor lah. Iya, karena dia nggak sanggup ngasih saya rumah, jadi cuma sanggup kontrak rumah. Jadi selama hampir 2 tahun pernikahan itu saya tidak pernah dinafkahi sama sekali. 2 tahun Kiai. Uang bulanan yang dia berikan itu hanya untuk membayar sewa rumah aja. Selebihnya untuk makan, pakaian saya masih dinafkahi abah saya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Dan kalau berdasarkan data dari Komnas Perempuan terakhir kemarin, saya mengalami banyak kekerasan, di mana saya mengalami kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Sampai akhirnya saya sempat dirawat di rumah sakit jiwa selama setengah tahun, karena saya mencoba berkali-kali mengakhiri hidup, menyayat nadi, dan sampai detik ini saya masih dalam perawatan psikolog psikiater. Selama sakit ya, dirawat tadi, sang suami, boleh tanda petik boleh enggak ya? Aja. Sang suami lah gitu ya. Habib ya? Ya. Ini Habib kan? Iya. Enggak masalah, Habib kan banyak kan? Iya. Habib tak? Iya. Nah, Habib. itu membantu pengobatan kita atau Tidak. sama sekali tidak. Tapi statusnya masih sebagai suami istri. Iya. Masih suami. Sebenarnya begini Kiai, saya sendiri juga
bingung ya, sampai sekarang dia tidak ada itikat baik untuk meminta maaf atau apapun itu. Dia masih berada di atas kesombongannya. Dia merasa dirinya suci, mulia, kebal hukum, itikat baik, hanya meminta maaf saja, sampai detik ini tidak ada. Oleh karena itu saya dengan Mas Hilman, dengan tim lawyer, terus berikhtiar untuk mencari keadilan. Karena Tapi komunikasi terus? Nggak ada. Sama sekali? Sudah tidak ada. Nah sekarang hubungan panjenengan dengan dia mungkin tidak mau diambil foto, gambar, atau apa, mungkin karena punya istri juga? Ya seharusnya apa salahnya menikah kan? Enggak, maksudnya dia sudah punya disyuarkan. istri sebelum dengan? Oh iya. Sudah. Jadi sebelum saya menikah saya sudah diperkenalkan dengan istrinya, istri pertamanya. Dan setuju atau tidak bicara? Kalau ya. Kalau setuju atau tidak setuju, kalau pengakuan dari abah saya, dia sudah izin dengan. Tapi abah itu berdasarkan statement dari siapa? Ya, dari dia. Bukan dari si perempuan tadi? Ya pokoknya abah bilang, sudah kamu jangan meributkan izin istri pertama, itu sudah selesai. Itu saya rasa abah saya sudah selesai lah. Itu sudah izin, kamu jangan memperdebatkan itu lagi, nanti akan jadi keributan dalam rumah tangga kamu. Ya sudahlah. Intinya sebelum pernikahan, saya sudah bertemu dengan istri pertamanya, dan sampai detik ini hubungan baik dengan istri pertamanya. Udah mafi muskilah ya? Iya. Okay. Hubungan yang tidak baik hanya dengan Habib aja. Oknum Habib ini. Berarti tinggal di tempat ya sebagai kontraktor tadi itu? Sewa rumah. Iya, kontrak. Iya. Kalau istri yang lain boleh untuk diambil, ini mau ya. Jadi mungkin gini, biaya hidup selama panjenengan tinggal di rumah itu ditanggung? Abah saya. Oh, bukan suami? Bukan. Suami cuma bayar sewa rumah aja, tapi untuk makan, pakaian, listrik, dan sekolah anak saya segala macam masih ditanggung abah saya. Oh, nah terus abah kandung. Selama ini yang beliau berikan cuma untuk kontrakan rumah itu kan? Iya. Nah, jujur saya tanya sekarang, ada nggak perasaan waktu itu panjenengan bahwa panjenengan itu istri dia? Ya, saya seperti tidak diperlakukan sebagaimana seharusnya seorang istri. Hak-hak saya sebagai seorang istri dirampas semuanya. Dan saya mengalami banyak kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini kekerasan itu kan fisik ya, tentu fisik? Bukan. Kekerasan psikis. Psikis ya? Kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Itu adalah kesimpulan dari Komnas Perempuan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang saya berikan. Nah, oke. Pemirsa, seorang istri yang sudah menyerahkan dirinya menjadi teman hidup bagi seorang pria, tentu yang diharapkan adalah si pria tadi ada dalam suka dan duka, atau paling tidak mengayomi, bisa dijadikan orang yang dibanggakan gitu kan, dan memberikan rasa aman, ada rasa bangga. Nah, tapi ini yang dialami oleh Zeda ini justru sebaliknya. Itu selama 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ada usaha misalnya menghubungi, ayolah pada memperbaiki keadaan? Iya, jadi karena banyaknya kekerasan yang saya alami dan banyaknya ketidakadilan dalam poligami yang dia lakukan, akhirnya masalah kami sempat dimediasi oleh HRS. Sempat dimediasi oleh HRS, di mana dia membawa saya ke rumah HRS di Petamburan. Dan waktu dimediasi itu sudah saya sampaikan kezoliman Habib AJ ini ke hadapan HRS. Dan HRS sempat memberikan ultimatum kepada suami saya waktu itu bahwa dia sudah berbuat sangat zolim kepada saya, harus meminta maaf. Dan ibaratnya kayak dikunci mati gitu. Dikunci mati dalam arti kalau mau rujuk harus ada surat bermaterai, saksinya HRS. Kalau mau cerai harus ada surat bermaterai, saksinya juga HRS. Dia maju kena, mundur kena. Jadi waktu itu
HRS ya secara tidak langsung ya mencoba untuk menjaga marwah saya. Tapi ternyata saya seperti dia kasih harapan palsu ya. Jadi setelah mediasi itu nggak ada lagi ujungnya di mana gitu. Lewat begitu aja. Ya jadi saya melihat sepertinya suami saya si Habib AJ ini kayak dilindungi dan ditutup-tutupi oleh keluarga besar HRS. Saya tidak tahu ya kenapa, ada apa begitu. Dan sampai detik ini saya dihalang-halangi untuk bertemu dengan HRS. Mungkin si oknum Habib AJ ini takut ya boroknya dibuka semua. Tapi kan kontak HRS masih ada tuh. Saya kontak dengan anaknya. Nah, kalau kontaknya masih ada anaknya mungkin bisa berhubungan langsung. Tidak boleh, saya sudah tidak boleh Masalahnya bertemu dengan HRS. Saya juga nggak tahu itu. Sepertinya ada sesuatu. Sepertinya itu tadi mencoba menutupi si oknum Habib AJ ini supaya HRS nggak tahu keburukannya atau apa ya. Wallahu a'lam lah. Mungkin takut salah paham, ya kan? Jangan-jangan nanti HRS tuh Haji Raden Syarif Rahmat lagi. HRS itu Habib Rizik Syihab. Ya, ini beliau konon pernah berusaha untuk mengklirkan masalahnya. Ya. Kalau istilah sekarang mediasi lah gitu kan. Tapi setelah dimediasi, baik si Habib yang AJ tadi maupun pihak HRS sendiri kelihatannya menutup pintu untuk berkomunikasi. Betul. Nah, mudah-mudahan lewat tayangan ini nanti saudara-saudara saya ada yang bisa berkomunikasi dengan Habib Rizik, disampaikan bahwa Zeda Salim menunggu selesainya bagaimana sih, kan gitu. Amsikuhunna bima'ruf, au farriquhunna bima'ruf, kan itu. Jadi mau dipertahankan juga harus ada statement kepastian, mau dilepaskan juga harus ada pernyataan supaya plong semuanya. Karena bagaimanapun kan harus jelas statusnya orang itu. Nah, sekarang yang akan dilakukan Zeda setelah atau pernah berkomunikasi dengan tokoh-tokoh lain yang diminta saran gitu? Ya, banyak ya. Salah satunya dengan ulama perempuan, ada Ustazah Oki Stina Dewi, ada Mama Dede. Banyaklah saya mencurahkan isi hati saya. Salah satu dari mereka menyimpulkan bahwa kelakuan si Habib AJ ini udah termasuk pada kemaksiatan. Termasuk banyaknya kekerasan yang dia lakukan kepada saya. Dan satu lagi nih Kiai, setelah ini yang menarik ya, plot twistnya di sini. Setelah dimediasi oleh HRS, saya pikir si Habib AJ ini sudah kapok, sudah tobat, udah insyaf. Karena ngomongnya gitu di depan HRS, udah saya kapok nikah lagi, udah saya kapok poligami awal gitu. Tapi ternyata makin brutal Kiai. Dia yang dimaksud brutal itu? Brutalnya dia setelah dimediasi HRS bukannya insyaf, tobat, malah ngawinin perempuan cuma lewat telepon, tanpa wali, tanpa saksi. Masya Allah. Itu perempuannya datengin saya, ngadu ke saya. Setelah dia speak up di salah satu TV nasional. Masya Allah, Masya Allah. Jadi perempuan ini dikawin cuma lewat telepon dengan mahar cuma 100.000, sama dengan saya. Dan ditalak cuma beberapa minggu langsung dibuang gitu, dicerai paksa. Bukan digunakan istilah nikah mut'ah enggak ya? Enggak Kiai. Kalau nikah mut'ah itu kan ada perjanjian di awal ya, mungkin berapa minggu, berapa bulan. Kalau ini nggak ada. Dia udah bosen dibuang. Jadi motif kejahatannya dia itu kawin buang atau berzina. Iya, sekarang kan banyak disalahartikan ya. Ada orang mengartikan laki-laki ketemu perempuan senang-senang bareng kemudian berzina, 3 hari pisah bilang ini mut'ah. Jadi memudahkan syariat gitu ya, maka harus dibenahi kembali di sini. Tapi itu hanya satu orang tadi itu setelah panjenengan. Iya. Korban. Oh, banyak Kiai. Banyak. Setelah saya lapor ke polisi, setelah saya speak up di banyak media TV nasional, itu 1 lusin lebih perempuan menghubungi saya mengaku menjadi korbannya oknum Habib AJ. Masya Allah. Bermacam-macam, ada yang dikawin lewat telepon, ada yang dizinahi, dihamili sampai aborsi, ada yang cuma beberapa minggu, ada yang diajak check-in hotel. Aduh, bermacam-macam. Saya sendiri sampai diajak check-in sama Habib tadi itu. Iya, Masya diajak Allah. check-in. Dan semua bukti chat-chat perempuan yang selusin lebih itu sudah saya serahkan ke penyidik.
Masya Allah. Itu sudah berapa lama disampaikan ke penyidik itu? Kasusnya sudah bergulir 1 tahun, ya. Ini udah masuk bulan Agustus, sudah 1 tahun lebih. Tapi belum bergerak ya? Sudah diproses oleh kepolisian, tapi terkesan sangat lambat karena alasannya pernikahan saya hanya sah secara agama, bukan negara. Yang saya sesalkan adalah mengapa hukum di negara ini, mengapa pihak kepolisian tidak fokus pada kekerasannya, kenapa malah fokus kepada legal standingnya gitu. Saya kan sedang tidak menuntut uang, saya tidak menuntut harta. Saya mencoba untuk dilindungi karena saya mendapatkan kekerasan gitu. Iya, kenapa pasal yang dilemparkan itu karena apa ya? Yang dibicarakan itu legal formalnya ya. Padahal kita tidak sedang bicara warisan, ya kan, tidak bicara soal status janda, tidak bicara tentang nafkah, tapi bicara tentang perilaku kan. Tindakan kejahatan yang dia lakukan melanggar hukum, ini kan seharusnya polisi tidak fokus pada legal standing saja. Yang kalaupun dilakukan pada perempuan lain juga sudah pelanggaran kan sebetulnya kan. Betul. Ya. Dan saya juga sudah menjalani visum psikis di Rumah Sakit Polri dan hasilnya sudah ada di penyidik. Sekarang apa yang kan hampir jalan buntu semua ya. Ngomong ke tokoh ini buntu, ke sini buntu. Sekarang apa yang yang sedang ditempuh oleh saya sudah ada di titik ikhlas, pasrah kepada Allah, tapi bersabar juga. Hanya sabar saya bukan diam, Kiai. Bersabar saya adalah berikhtiar, bergerak, tapi berpasrah pada keputusan Allah. Sabar saya ada di titik itu. Sabar itu begini ya. Ketika kita bicara sabar itu, kita ingat di dalam cerita peperangan antara Talut dengan Jalut. Jadi Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tuhan, curahkan pada kami kesabaran dan kokohkan telapak kaki kami, tolonglah kami dalam melawan orang-orang kafir. Jadi sabar itu bukan diam. Betul. Dia bekerja profesional, dia menempuh jalur yang harusnya dilakukan, tapi dalam hati dia pasrah bahwa ini yang harus saya lakukan karena memang ini yang dituntunkan oleh Tuhan. Nah itu sebetulnya. Kalau nggak sabar mungkin saya udah kayak Polwan kemarin itu, bakar suami hidup-hidup. Janganlah. Itu cuma judi online. Ini saya mengalami kekerasan yang begitu banyak. Cuman kan saya memilih untuk sabar. Ya sudahlah, lapor ke polisi, berpasrah kepada Allah. Yang penting sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Alhamdulillah Allah selalu menolong dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada Gus Rofi. Dan ini sekarang ketemu orang ini gimana? Gus Hilman. Ya, jadi saya selaku kuasa hukum baru dari Zeda Salib, ya, menggantikan kuasa hukum sebelumnya. Mbak Zeda telah melaporkan. Maaf, kurang jelas ini. Mbak Zeda telah melaporkan sebuah peristiwa pidana yang telah diterima pada tahun 2023 di Polres Kabupaten Bekasi. Ya, memang yang menjadi acuannya itu dengan bukti-bukti yang ada dengan Komnas Perempuan itu, ya, penelantaran ekonomi serta kekerasan seksual serta psikis itu sudah masuk dalam visum apertum dan dari pemeriksaan dari psikologis di sini, psikiater ya. Jadi memang kendalanya yang tadi Mbak Zeda bilang, memang ada pendapat yang berbeda dari pihak kepolisian bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang dijadikan dasar laporan tersebut harus ada bukti atau legal standing dari akta nikah, gitu kan. Sedangkan dari sebuah peristiwa perdata itu sendiri, pengakuan yang dijadikan pengakuan kedua belah pihak itu menjadi alat bukti yang sempurna bahwa Mbak Zeda sama Habib AJ ini telah mengakui adanya pernikahan, ya kan? Hanya saja tidak didaftarkan di negara, ya. Karena negara kita menganut Undang-Undang Nomor 174 itu menganut asas monogami, pernikahan monogami terbuka, di mana monogami itu hanya boleh diberlakukan seluruh agama di Indonesia, 5 agama. Cuman terbukanya itu hanya khusus agama Islam dan Hindu. Nomor 1 tahun 74. Tapi yang di sini jadi presiden buruk di sini adanya Habib AJ ingin menikahi
seseorang yang dimana dia berstatus sudah menikah, punya akte nikah, tapi karena tidak melewati prosedur negara, otomatis kemampuannya tidak diuji di pengadilan. Sedangkan kalau untuk pengesahan dari adanya akte nikah kedua itu harus melalui permohonan dari pengadilan, di mana hakim akan memeriksa kemampuan dari calon suami tersebut untuk menafkahi 2 orang wanita sekaligus. Terus yang kedua, jika Mbak Zaida bilang ini sudah ada izin dari istri pertama, harus dihadirkan di pengadilan. Hakim akan menghadirkan 2 istri tersebut di pengadilan, menanyakan langsung apakah kamu benar-benar menyetujui ada pernikahan kedua. Yang ketiga, harta yang pernikahan dari istri pertama dipisah. Nah, setelah itu ya itu mempunyai 2 akte nikah. Nah, jadi ini jadi presiden buruk. Jadi ketika seorang Habib yang dimana menjadikan tokoh yang baik malah menyia-nyiakan seorang perempuan yang baik seperti ini. Jadi sekarang juga dari laporan ini saya menemukan juga adanya pengembangan dari kasus ini bahwa Habib AJ ini juga melanggar dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tapi kami tidak akan membeberkan di sini tentang pasal-pasalnya karena ini dalam pengujian dari penyidik. Gitu. Terima kasih. Ya, dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya. Negara itu akan memberikan payung kepada orang-orang yang memang mau bernaung di bawahnya. Misalnya, orang menikah itu harus dicatat di KUA. Nah, kadang-kadang kita menganggap itu kecil. Nggak usah dicatat lah. Hari itu mungkin kau bisa benar. Tapi ketika nanti setahun, 2 tahun kita sudah punya anak, itu akan jadi masalah. Ini terjadi pada seorang jaksa dulu, saya kenal itu. Seorang jaksa, saya kenal meninggal dunia. Tahu-tahu ada ibu-ibu satu bawa anak lagi ke rumah duka. Dia mengaku sebagai anaknya, sebagai istrinya, dan mempertanyakan bagi waris. Negara kan gampang, mana bukti nikahnya? Kami nikah di bawah tangan. Ya enggak, bawah tangan atau di bawah meja enggak tahu kan? Enggak, kita akan bantu urus pembagian warisanmu kalau kamu benar-benar istri dia, almarhum. Kalau ini kan punya, ada. Bahkan tinggal bersama di situ. Kamu kan nggak punya. Nah, ini barangkali yang seharusnya jadi pelajaran buat kaum wanita. Pernikahan model itu yang rugi pasti wanita. Mending kalau tidak meninggalkan putra. Kalau meninggalkan putra atau kemudian misalnya mohon maaf, dia meninggalkan rumah itu setelah diketahui orang bahwa rumahnya itu dia meninggalkan hutang yang banyak yang karena istri. Gitu loh. Nah, ini mudah-mudahan jadi pelajaran. Sebenarnya ketika ada berkumpul seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak memiliki surat pernikahan, di situ sebetulnya sudah ada sanksi ya kan, ada hukum negara sebenarnya. Sebenarnya sudah ada hukum negara. Tapi memang negara selama ini lalai dengan hal seperti ini. Kenapa sih dibiarkan orang menikah tanpa ada catatan nikah kan gitu? Yang akibatnya menjadi seperti ini. Kalau diantisipasi dari awal sih. Bahkan di puncak juga kan pelacuran ya di bulan Mei biasanya itu bulan. Maka dikenalnya kan jadi bulan Arab, kan menghina sama Arab sebetulnya itu. Datanglah rombongan cowok-cowok hidung yang belang, apa yang belontang, apa yang totol-totol, nggak tahu datang ke situ. Berkumpul begitu saja dengan kawin yang mereka istilahkan dengan nikah mut'ah ya. Padahal ya sebenarnya mereka bukan niat mut'ah. Niatnya ya mau berzina aja, cuma ada legal formal sekelompok orang aja istilahnya kan. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Apa yang dialami oleh Mbak Zaida sebetulnya satu keinginan yang indah lah. Keinginan yang indah ingin berumah tangga dengan orang yang soleh ya. Walaupun pada akhirnya kesolehan itu hanya kedok topeng. Saya tidak mengatakannya loh ya. Yang mengatakan hanya yang tahunya. Kalau saya nggak tahu topengnya seperti apa waktu itu kan. Jadi ambillah pelajaran. Sekarang yang ditempuh adalah jalur hukum tentunya ya. Dan ini kan Mbak Zaida kan sudah mengajak ini orang ini orang oh ini saya kenal lama. Insya Allah orang baik lah. Yang penting gini, kalau
bantu hukum. Ini saatnya kita berjuang, saatnya kita membela kebaikan, lupakan hal-hal dunia. Fokus pada tanggung jawab kita sebagai kemanusiaan. Insya Allah berkahnya ada. Betul. Sudah sampai di mana sekarang untuk perjalanan proses hukum tadi? Proses hukum masih penyelidikan sampai sekarang. 1 tahun lebih masih stuck di penyelidikan. Saya sendiri juga tidak habis pikir kenapa kok proses hukumnya sangat lama sekali. Sedangkan si oknum Habib AJ ini sampai sekarang masih bebas berkeliaran, berceramah, nempel dengan IBHRS seolah dia sosok yang suci, mulia. Saya rasa dia lebih berbahaya dari preman. Kalau preman bertato nyari mangsa perempuan susah, Gus. Betul, betul. Yai. Tapi dia memakai topeng kehabibannya, mengaku-ngaku cucu Nabi dengan surbannya, dengan gamisnya. Jadi dia mencoba dengan topengnya untuk mencari mangsa itu jauh lebih gampang. Karena dia memakai topeng, Gus Kiai. Masya Allah. Dan saya kira mungkin sepengetahuan Mbak Zeda itu mungkin banyak ya. Iya, jadi motif kejahatannya itu nikah siri, kawin buang, kawin buang, kawin buang. Kalau udah bosan dia buang, dicerai paksa si perempuan ini, dia udah puas, udah bosan. Dan saya rasa motif kejahatan seperti ini itu miris, bukan hanya, saya begini mikirnya, di kalangan perempuan syarifah saja dia bisa merendahkan harkat martabat perempuan. Apalagi perempuan pribumi. Maksudnya gimana? Yang mengadu ke saya itu juga dari kalangan syarifah banyak. Yang direndahkan harkat martabatnya oleh si oknum Habib AJ ini. Banyak dari kaum syarifah. Pribumi juga banyak. Saya berpikir begini. Kaum syarifah saja bisa dia injak-injak, dia rendahkan harkat martabatnya seperti itu, apalagi wanita pribumi dianggap apa sama dia. Gitu. Ada nggak punya pikiran begini misalnya, ini canda aja, membuat satu komunitas gitu loh. Misalnya komunitas itu namanya company, anti company, komplotan, pendusta dan penipu, umpamanya gitu. Umpamanya bikin wadah apa aja lah. Dari para korban tadi, pernah nggak komunikasi, kumpul membuat gerakan untuk mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang serupa kepada bangsamu yang lain? Jadi korban-korbannya ini kan bervariasi ya, Kiai, dari syarifah, dari pribumi, bervariasi dari istri orang, dari yang masih perawan, bervariasi. Dan kebanyakan mereka takut dan tidak berani karena kan zina ya. Jadi mereka ini sebagai kaum perempuan merasa malu. Dan yang berani speak up di TV nasional beberapa waktu lalu kan 3 orang. Itu pun dinikah secara agama. Berani speak up itu pun pakai cadar, Mas Ian. Cuma saya yang berani nunjukin muka kayak begini. Lainnya pakai cadar karena malu. Apalagi mereka yang berzina, Kiai. Kalau saya lihat berarti tadi panjenengan itu bisa terbawa itu mungkin korban kopi luwak. Korban pikiran halu dan hoak. Itu mungkin ya. Jadi kabar gembira surga kan, punya turunan mulia, ya kan, mungkin itu ya. Ya, kalau buat saya keturunan Nabi, keturunan Rasulullah itu bonus. Saya tidak melihat itu, Kiai. Saya dulu mau dinikahi sama dia karena saya melihat kesehariannya ceramah di mana-mana. Dia punya pondok pesantren, ilmu agamanya bagus, baik. Sampai saya dikasih mahar cuma 100.000, saya terima, saya ikhlas. Sampai orang tua saya merestui karena melihat kesolehannya dia. Masalah dia keturunan Rasulullah, cucu Nabi, itu bonus, saya tidak melihat itu. Cuman ya kalau saya lihat motif kejahatannya dia ya memang yang dia gunakan ke beberapa perempuan ya dengan dia membranding dirinya bahwa dia adalah keturunan cucu Nabi. Itu tadi sehingga kopi dia luwak. tampak suci, mulia. Bukan tapak ya, tampak ya. Tampak. Kalau tapak kan silat ya. Ya itu kopi luwak tadi, korban pikiran halu dan hoak. Iya. Atau korban pidato halu dan hoak nih. Oh iya. Ini kopi luwak nih. Jadi sekarang kesimpulannya, berarti kan panjenengan harus melihat juga kepada pemuda-pemuda ini yang muda gini nih, yang anggap saja istilah lama Indonesia gitu loh. Nilainya kira-kira itu bisa disamakan atau tetap ini masih jomplang aja kalau dibandingkan dengan komunitas yang tadi itu, dengan laki-laki rombongan tadi itu
Nah, dengan ini kira-kira apakah bisa dianggap setara atau ini jomplang nih? Setelah pengalaman itu. Dengan pribumi. Turunan imigran. Kalau saya melihat semua lelaki itu beda derajatnya dari iman dan ketakwaannya, Kiai. Bukan dari nasab atau apa, itu bonus lah. Saya dulu melihat dia memiliki derajat yang baik karena kesolehannya. Bukan dari hartanya, bukan dari keturunannya. Tapi ya sekali lagi masalah saya ini, saya ingin menarik kesimpulan dari semuanya. Masalah saya ini bukan masalah pribadi, Kiai. Tapi ini sudah menyangkut umat. Satu kaum, terutama ya? Kaum Hawa, ya. Wanita. Saya merasa berdosa jika saya diam. Karena nanti di akhirat Allah akan bertanya pada saya. Saya akan ditanya oleh Allah. Allah sudah menunjukkan semua kezolimannya dia di depan mata saya, tapi kenapa saya diam? Itulah alasan saya gunakan ini sebagai ladang pahala, sebagai ladang jihad saya, untuk terus mencari keadilan, agar si oknum Habib ini jera, dan agar ini menjadi contoh untuk oknum-oknum Habib-Habib yang lain, supaya tidak sembarangan dalam memperlakukan wanita, terutama wanita pribumi. Jangan kau anggap wanita pribumi itu seperti keset, seperti sampah, bisa kau buang seenaknya. Kami wanita pribumi punya harkat, martabat, dan marwah. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah sebagai bentuk ikhtiar, semoga bisa menjadi pelajaran untuk kaum oknum-oknum Habib di luar sana, agar tidak seenaknya merendahkan wanita. Ya, ada pesan moral dari Kartini dulu kan. Bagaimana wanita direndahkan, tidak boleh sekolah, tetap di dapur. Ketika datang Kartini, dan nama beliau abadi sampai hari ini. Ada juga wanita yang ikut berjuang dengan suaminya di Aceh, Syednyadin. Saya kira hari ini saya melihat ini bukan tanpa resiko loh, bicara seperti ini. Iya. Resikonya berat sama dengan perang melawan Belanda dulu tuh. Iya. Tapi ya kita doakan ya, mudah-mudahan karena niat baik ini, insya Allah Allah jagalah. Kita hanya bisa menjaga dengan doa bareng-bareng. Dan jaga keikhlasan, insya Allah ini pelajaran yang mahal, lebih mahal daripada kuliah lah. Ya, ini kuliah gratis buat kaum wanita ya, kuliah gratis buat ibu-ibu yang punya anak perempuan, kuliah gratis buat anak bangsa ini berani bicara sendirian, apa ya, sekali lagi bukan tanpa resiko, dalam pengertian mungkin dicela orang, mungkin dihina orang, caci orang, tapi percayalah bahwa kalaupun ada orang yang mengatakan, kulit durian itu menyakitkan, lebih banyak orang yang mendekatinya karena dalamnya memang manis. Orang lebih melihat itu, percayalah. Mau bilang apapun orang, tetap dia akan tahu Zeda adalah pejuang kaum wanita yang menyadarkan kami semua, yang membuka mata kami semua bahwa di balik yang terlihat ada sesuatu bahkan yang lebih berat yang tersembunyi yang harus diwaspadai. Jadi hati-hatilah kaum wanita, jaga kehormatanmu. Jangan terpedaya dengan kibaran bendera, karena di sana bisa jadi ada angkara. Jangan ada korban-korban lagi. Saya kira itu ya. Baik, kita mendoakan Zeda panjenengan sabar ya. Wa tammat kalimatul husna ala bani Israil bima sabaru. Sempurna anugerah Tuhanmu pada Bani Israel karena kesabaran mereka. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah, sabarmu itu Allah. Nah, kemenangan peperangan itu juga adalah orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan Allah kuatkan hatinya, amin, kuatkan niatnya, kuatkan keikhlasannya, juga para pendampingnya dari pengacara yang menemani. Ikhlas, itu pesan saya itu aja. Ikhlas, tidak usah berpikir yang lain. Ini bangsamu sedang memanggilmu, berbuatlah bergandengan tangan. Kita hanya bisa mendoakan tentunya. Insya Allah kumpul, ini bergerak di jalurnya, ini tetap bicara apa adanya, kita mendoakan. Insya Allah menjadi kebaikan. Ambil pelajaran, cukup Zeda. Jangan ada yang lainnya, Zeda yang lainnya. Insya Allah benihmu akan menumbuhkan pohon besar dan kelak kau lihat buahnya sangat banyak. Amin. Terima kasih. Anda sudah siap menjadi benih yang diinjak-injak di tanah, karena kau berharap ada buah di pucuk langit sana. Insya Allah. Para pemirsa sekalian, teman-teman semua, ini kalau diterus-terusin ngomong namanya ngobrol sampai subuh juga kuat, ya kuat. Tapi
Saya kira intinya sudah cukup. Kita sudah mendengarkan langsung dari narasumber asli. Ini langsung sumber sezaman. Ya. Oke. Ini apa? Sezaman, bukan zaman berikutnya. Kalau tahun besok mungkin sudah lain ceritanya. Jadi sudah mutasil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.